Halo guys, welcome to Jokstest. Jadi di video kali ini kita akan coba untuk basic config switch Cisco ya. Jadi di video sebelumnya kita udah coba untuk konfigurasi router Mikrotik gitu dan coba untuk remote menggunakan Winbox. Jadi di video kali ini kita coba untuk menambahkan image switch Cisco ya ke dalam GNS3. Oke, jadi pertama-tama yaitu kalian bisa buka link ini untuk mendownload image-nya. Nanti saya taruh di deskripsi. Jadi linknya seperti ini, link GitHub. Oke, kita bisa scroll ke bawah dan cari ini Cisco IOU image for GNS3 gitu. Kita pilih yang nomor 9 yang ini nih. Nah, kita coba download dulu. Oke, di sini kita coba download. Oke, setelah download kita bisa ekstrak filenya di sini. Oke, lalu kita coba bisa pergi ke GNS3, lalu ke menu edit, menu preference, lalu kita bisa ke ini iOS on Unix. Kita klik yang iOS device, kita new, run this IOU device on the GNS3 VM, next. Nah, kita beri nama di sini, misalnya switch Cisco. Nanti kalian bisa pilih new image, terus browse. Nah, kalian pilih nih image yang tadi udah diekstrak. Kita bisa klik wait, dia lagi upload. Kalian bisa klik finish. Oke, kita apply. Oke, kita cek apakah ada. Oke, di sini ada switch Cisco. Kita coba tarik. Oke, kita coba cek namanya. Mungkin kita akan buat topologi sederhana ya. Kita tambahin 2 VPCS di sini. Kita coba tambahkan kabel-kabel. Oke, di sini udah. Oke, jadi sebelum kita menjalankan switchnya, kita perlu menambahkan yaitu license-nya, yaitu di edit, preference, yaitu iOS on Unix. Nah, kita akan menambahkannya di sini. Jadi caranya tuh seperti ini. Kita open shell-nya di terminal gitu. Kita coba cek dulu. Nah, di sini kita bisa SSH menggunakan ini. SSH GNS3. Nah, ini IP saya. Kita coba untuk meremote-nya menggunakan command prompt. Jadi kita bisa menjalankan SSH GNS3 92.168.146.128. Passwordnya GNS3. Oke, kita tunggu saja. Ini oke.
Nah, kita bisa pilih yang cell. Nah, kan tampilannya begini ya, kita bisa ketik clear. Nah, sudah itu kita bisa masukkan komen, yaitu ini widget. Ini di paste saja, nanti saya coba kirimkan di deskripsi. Kita baru enter. Yap, ini sudah 100% karena sebelumnya saya udah mendownloadnya. Itu kita bisa ls dulu, baru kita coba jalankan Python 3, baru Cisco ya ini. Baru kita bisa list, baru kita bisa cat membaca yang IOU RC txt. Nah, kita bisa copy ini dan pastenya kemana? Pastenya ke yang ini tadi nih, yang IOU license. Hanya kita Ctrl V, baru apply, baru oke. Nah, di sini kita coba jalankan perangkatnya gitu ya. Kita juga jalankan. Kita coba buka konsol. Oke, yang pertama yaitu kita bisa konfigurasi hostname, yaitu identitas perangkatnya gitu. Nah, jadi ketika masuk kita udah langsung masuk privilege access mode gitu ya. Nah, jadi yang nggak tahu privilege access mode itu ini, dia biasanya diawali dengan tanda pagar gitu. Jadi biasanya defaultnya Cisco itu dia kayak tanda begini nih. Nah, tanda begini harusnya, tanda panah ke kanan, yang artinya itu di dalam user access. Nah, tapi di sini kita udah langsung masuk privilege access. Nah, cara mematikannya yaitu ini kemungkinan gara-gara privilege level 15-nya di line konsolnya itu aktif. Jadi kita harus hapus ya, supaya kayak switch pada umumnya. Jadi kita bisa ke configure terminal, baru tuh kita bisa pergi ke line console 0 gitu. Nah, di sini kita bisa menghapus yaitu no privilege level 15. Oke, kita coba end dan kita coba exit dan masuk lagi gitu ya. Nah, kita enter. Nah, ini dia berhasil masuk ke user access terlebih dahulu. Jadi kita bisa di sini enable atau N aja lalu enter. Ini dalam masuk ke dalam privilege access mode. Lalu kita bisa ke configure terminal. Kita bisa singkat dengan conf gini. Lalu itu kita coba config hostname ya. Kita coba beri namanya itu hostname-nya switch 1 lah ya. Oke, udah berubah. Selanjutnya kita bisa config line console ya. Kita akan memberi password untuk keamanan perangkat dari akses lokal. Kita bisa pergi ke line console 0 ya. Nah, di sini kita bisa beri password ya, bebas ya. Di sini sebagai contoh aja, misalnya passwordnya let me in. Kita tekan login di sini untuk login, lalu kita exit gitu. Oke, di sini kita coba tes dulu ya, apakah ini sudah berfungsi. Kita enter. Nah, di sini sudah berfungsi ya passwordnya. Kita coba masukkan let me in dan kita masuk user access mode dan kita bisa enable di sini. Dan kita masuk ke privilege access. Oke, selanjutnya yaitu line VTY, yaitu keamanan akses dari remote gitu ya, dari jarak jauh. Kita coba konfigurasi line VTY 04 gitu ya. Ya sama aja, mungkin kita samain aja passwordnya kayak yang tadi let me in.
login lalu exit. Oke, selanjutnya apa? Kita menggunakan enable secret gitu ya, enable secret ya. Jadi kalau tadi fungsinya untuk keamanan sebelum masuk ke user exit, nah ini fungsinya untuk ke privilege access. Nah gimana tuh contohnya? Coba aja sini kita enable secret. Nah jadi sebelum enable secret kita coba tes yang enable password dulu. Enable password misalnya di sini Cisco ya, contoh aja. Terus kita end lalu kita exit. Nah di sini kita masukkan yang password LAN console tadi yang let me in gitu ya. Nah di sini, nah harusnya di sini kita nanti ketika enable untuk masuk ke privilege access mode akan dimintai password lagi. Nah ini adalah password yang enable yang kita buat tadi, yaitu Cisco. Oke. Terus apa bang bedanya dengan enable secret? Oke, kita coba show run di sini. Show run itu yaitu show running config, yaitu config yang berjalan saat ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat enable password Cisco ya. Jadi bedanya adalah kalau yang ini ketika kita menggunakan enable password, yaitu passwordnya itu bisa dilihat secara langsung ya, misalnya Cisco ya, passwordnya tidak terenkripsi gitu. Nah jadi baiknya kita menggunakan enable secret ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal lagi, masuk ke enable secret lalu kita menggunakan Cisco, lalu kita passwordnya sama ya, misalnya Cisco 123 gitu ya. Kita cek lagi show running config. Loh bang, kok nggak bisa bang show running config di sini? Ya sebenarnya show running config itu bisa di privilege access mode. Jadi kalau di konfigurasi terminal, konfigur terminal dia nggak bisa. Nah cara bypassnya kita tambahkan depannya dengan do. Jadi do show run ya. Kita enter. Nah di sini kita bisa lihat nih enable secret ya. Dia sudah terenkripsi dan tidak bisa dibaca ya. Oke, kita coba exit lagi. Kita coba tes lagi yaitu password LAN console yaitu let me in, yaitu yang ini yang tadi kita buat enable secret Cisco 123. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu kita menambahkan banner MTD ya. Banner MTD itu ya kayak semacam ya tulisan peringatan lah. Kalau ketika kita masukkan ini kan kosongan doang ya, nggak ada apa-apa ya. Itu kita bisa menambahkannya dengan cara kita pergi ke konfigurasi terminal, banner MOTD spasi ya. Ini bisa diapit dengan tanda ini pagar atau dolar gitu. Misalnya akses hanya untuk admin ya, kita tutup dengan tanda ini, enter. Kita coba balik, kita enter. Nah di sini terlihat nih teks peringatannya, aksesnya untuk admin. Oke, kita coba login lagi, lagi Cisco 123. Oke, selanjutnya apa tuh? Selanjutnya yaitu kita menggunakan service password encryption. Nah itu gunanya, wait, kita coba do show run dulu ya. Nah di sini kan masih ada tulisan kayak enable password Cisco ya, masih kelihatan secara kasat mata ya, masih bisa dibaca orang lain gitu. Kalau orang lain login, nah contohnya kayak ini LAN console, passwordnya let me in yang kita setting tadi, dan ini LAN video dan virtual masih passwordnya masih bisa kebaca. Nah kita menggunakan service password encryption supaya password kita tadi itu semuanya keenkripsi dan nggak bisa langsung dibaca oleh orang lain gitu. Nah, coba kita cek lagi apakah benar itu ya. Nah di sini yang password Cisco tadi udah terenkripsi, lalu nah yang password LAN console ini juga sudah terenkripsi gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah port akses dan trunk gitu ya. Sebelum itu kita coba untuk
pergi ke Winbox ya. Jadi sebelumnya kita udah konfigurasi basic config MikroTik gitu ya di video sebelumnya. Jadi ini lanjutannya, yaitu kita menambahkan perangkat Cisco ya. Nah, jadi di sini saya mau buat VLAN baru ya untuk switchnya. Jadi kita bisa pergi ke interface, lalu ke VLAN, terus kita bisa tambah saja di sini ya. Di sini kita bisa beri nama VLAN 10 dan VLAN ID-nya 10. Nah, untuk interface-nya kita lihat nih yang ke switch yaitu di sini Ether 2 ya, tapi kalau kita cek ya di sini ya Ether 2 itu ini Ether 2 ya. Nah, kita lihatnya dari sini nih, berarti ini Ether 1 di MikroTik, Ether 2, Ether 3. Nah, berarti kita menambahkannya yaitu Ether 3. Interface Ether 3 yang mengarah ke switch. Kita bisa tambahkan komen to switch. Apply, oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan IP address untuk si VLAN. Kita tambahkan IP address di sini, contoh saja 192.168.1.1 sebagai gateway-nya, prefix-nya /24. Nah, interface-nya bukan Ether 3, tapi di sini interface-nya adalah VLAN 10. Oke. Kita apply, kita oke di sini. Nah, saya mau nanti PC-PC yang ada di sini dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, gimana tuh caranya? Yaitu kita menambahkan IP DHCP server ya. Kita bisa DHCP setup aja di sini. Nah, kita bukan menambahkan ke Ether 3 tapi ke VLAN-nya ya. Kita ke VLAN 10. Next. Ini next aja. Nah, di sini nih address to give out. Nah, di sini defaultnya .2 sampai .254 ya. Saya maunya antara titik berapa ya? Ya titik 10 deh sampai titik misalnya di sini 14. Kita bisa next dan next. Oke. Selanjutnya kita lanjut untuk konfigurasi port akses dan terang gitu. Nah, jadi di sini yang terhubung ke switch yaitu ada PC 4 dan PC 3 yaitu di Ether 02 dan Ether 01 gitu. Nah, jadi kita coba untuk show VLAN brief. Nah, di sini kita perlu membuat VLAN baru, yaitu kita konfigurasi terminal. Karena di sini defaultnya hanya VLAN 1. Kita bisa tambahkan VLAN 10. Namanya ya VLAN 10 inilah. Oke, di sini kita sudah menambahkan VLAN baru yaitu VLAN ID 10 dan namanya VLAN 10. Yang aktif. Nah, di sini tapi kita belum menambahkan portnya. Nah, kita mau menambahkan port Ether 01 dan Ether 02 di sini. Jadi kita bisa masuk ke interface ya, ini bisa disingkat gini ya, INT ya. Atau kalian bisa tab aja jadi interface 0/1. Kita bisa menggunakan perintah switch port mode access. Ya, switch port akses VLAN. Nah, di sini kita mau mengakses VLAN berapa? Nah, kita mau mengakses VLAN 10. Jadi supaya interface 01 ini masuk ke dalam sini. Oke, sekarang kita bisa ke interface selanjutnya yaitu E02. Caranya sama, yaitu switch port mode access. Terus switch port akses VLAN 10. Oke. Kita coba cek lagi soal VLAN brief. Oke, di sini udah masuk nih. Ether 01 dan Ether 02. Nah, yaitu dan selanjutnya itu kita menambahkan terang ya.
Jadi kita perlu menambahkan trunk yaitu di ether 00 ini. Jadi fungsinya dia untuk membawa beberapa VLAN melewati ether ini. Untuk ya entah di sini, karena di sini ada MikroTik ya, tujuannya ke MikroTik atau apalah gitu ya. Kita bisa tambahkan dengan kita pertama masuk ke interface E00 dulu gitu. Baru switchport trunk encapsulation.1q switchport mode trunk. Nah, di sini kita bisa allow switchport trunk load VLAN. Nah, kita bisa menambahkan VLAN berapa aja nih yang bakal bisa melewati jalur ini, yang bakal bisa diangkut gitulah. Kita mau masukkan VLAN 10. VLAN 10. Oke. Kita coba exit. Kita mau cek dengan show interface trunk. Nah, di sini kita bisa lihat port E00 dan VLAN ngelawatnya yaitu VLAN 10. Oke, selanjutnya yaitu adalah menambahkan IP VLAN. Nah, kita bisa ke interface, kita masuk ke konfigurasi terminal, interface. Nah, di sini interface-nya bukan ether tapi interface VLAN-nya, interface VLAN 10. Kita enter, yaitu kita menambahkan, yaitu tadi di sini kita buat areanya yaitu 192.168.3.1/24 gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP address 192.168.1.2. Prefixnya yaitu subnetnya 255.255.0. No shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Oke. Lalu kita tambahkan IP default gateway-nya. Exit terlebih dahulu. IP default gateway 192.168.1.1. Oke, setelah ini kita coba untuk cek di PC 4 gitu, apakah bisa untuk mendapatkan IP secara otomatis ya. Kita coba jalankan PC 3 juga deh. Nah, tadi kan kita targetnya maksudnya IP-nya itu range-nya antara di 10 atau 14 gitu ya. Nah, kita coba buktiin ya, kita tinggal ketik DHCP di sini. Nah, dapat tuh 14. Coba kita show IP. Oke, ternyata dia dapatnya IP-nya 192.168.1.14. Gateway-nya .1.1. Kita coba uji koneksi ke ping 88 dulu deh. Oke, berhasil. Kita coba untuk ping apa ya? Contohnya Wikipedia deh. Oke, berhasil. Kita coba ke PC 4 nih. Kita coba DHCP. Oke, harusnya dia di dalam range 10 sampai 14. Oke, berhasil. Kita coba show IP. Oke, IP-nya dalam range 10 sampai 14, yaitu dia dapat di titik 13. Dia dapat di titik 13, IP-nya sesuai dengan range yang kita mau. Kita coba tes koneksinya ke ping ke internet ya. Yap. Dan berhasil ya. Ya, mungkin sekian lah video kita kali ini tentang basic config switch Cisco. Ya, mungkin segitu aja guys. Video kita kali ini tentang basic config switch Cisco. Thank you. See you next video.